Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Islam menghadapi tantangan globalisasi dan kontribusi Islam dalam peradaban dunia. PPT kali ini dibuat oleh kelompok 3 yang berasal dari Prodi Kimia kelas R001. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairanisa Intan Kartika dengan NIM F1C121023 dan anggota kelompok 3 yang lain yaitu Desvira Syahrani dengan NIM F1C121003, Khairun Iska Dwi Allah Rohida dengan NIM F1C121009 dan Satria Prabawa dengan NIM F1C121029. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu Islam menghadapi tantangan globalisasi. Globalisasi adalah sebuah pandangan internasional yang mengakibatkan terjadinya pertukaran pandangan dunia dari segi produk pemikiran dan kebudayaan agar terciptanya sebuah kesamaan atau homogen. Tujuan yang paling utama dari globalisasi adalah transformasi masyarakat global di mana Barat ingin menjadikan dunia yang heterogen menjadi homogen. Maksudnya adalah merubah dari segala sesuatu yang berbeda-beda menjadi satu pemikiran, satu budaya, dan satu visi misi dengan standar budaya mereka. Hal ini juga disebut dengan sebagai westernisasi. Salah satu cara Barat dalam melakukan westernisasi adalah dengan menyerang intelek masyarakat dunia, tidak terkecuali orang Muslim, dan kadang yang sering terpengaruh adalah generasi terdidik. Cara ini bisa kita sebut dengan rezim pengetahuan. Dengan permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya, maka ilmu-ilmu Islam berperan dan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menghadapi tantangan globalisasi. Ilmu Islam ada untuk dipelajari dari segi keilmuan agar kita bisa menjadi pribadi dan mendapatkan tatanan kehidupan yang sesuai anjuran Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Tujuannya adalah agar menjadikan masyarakat muslim khususnya mewujudkan nilai-nilai Islam pada pribadi manusia yang mengajarkan tentang iman, Islam, dan ihsan yang kemudian mengalahirkan ajaran akidah, syariah, dan akhlak. Kekeliruan dalam memahami ilmu-ilmu ini juga akan berdampak pada kerusakan. Bila konsep ilmu yang diterima benar akan menjauhkan kita dari rezim pengetahuan, karena kita sudah tahu dasarnya dan kita mempunyai intelektual yang mumpuni sehingga bisa tercegah dari sistem westernisasi. Tapi sebaliknya, jika konsep ilmu yang kita terima salah, maka kita akan lebih mudah terjerumus dalam sistem westernisasi. Bagi umat Islam, menghadapi arus globalisasi ini merupakan tantangan sekaligus sebagai peluang untuk dapat dengan cerdas dan terampil memanfaatkan untuk jihad atau berjuang dengan sungguh-sungguh menyampaikan aspek-aspek ajaran Islam sebagai rahmat lil alamin, memberikan kesejahteraan bagi seluruh alam. Dalam menghadapi tantangan arus globalisasi, umat Islam perlu giat memperkokoh benteng dengan memperkuat fondasi akidah, syariah, ibadah, amaliyah, dan akhlakul karimah. Dengan fondasi ajaran Islam ini, insya Allah akan mampu menjadi filter dan punya daya tangkap terhadap arus negatif globalisasi atau arus popularitas zaman. Dengan memahami dan menghayati serta mengamalkan ajaran Islam dengan benar, akan mahir mengendalikan diri dan menyeleksi pengaruh arus globalisasi, sehingga dapat selamat dan justru dapat memanfaatkannya sebagai sarana dakwah dan pengembangan Islam di dunia yang lebih luas. Di era globalisasi ini, dalam keadaan teknologi yang sudah berkembang dengan sangat pesatnya dan juga tidak ada batasan dalam mencari informasi dimanapun, kita perlu adanya peran dari ilmu-ilmu Islam agar kita terhindar dari sistem westernisasi. Karena dengan menambah intelektual pribadi kita yang didasari dengan Al-Quran dan hadis, mereka tidak dapat menyerang generasi terdidik seperti kita karena intelektual kita berdasarkan sumber Al-Quran dan hadis, dan juga kita bisa mendapatkan pandangan hidup yang sebenarnya, yaitu kita di dunia ini hidup sangat singkat dan akan kembali kepada Sang Pencipta. Lanjut, poin yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu tentang peran dan kontribusi Islam dalam peradaban global. Perkembangan agama Islam sejak
14 abad silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan pesatnya perkembangan Islam ke barat dan timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari berbagai indikator, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Karawiyin, dan lain sebagainya, yang merupakan pusat para intelektual muslim berkumpul untuk melakukan pengkajian dan pengembangan ilmu dan sains. Selanjutnya yaitu peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Imam Syafi'i, Ar-Razi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya. Lalu, ada pun juga penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia seperti penemuan kertas, karpet, kalender Islam, penyebutan hari-hari, seni arsitektur, dan tata perkotaan. Lalu juga Islam mendorong budaya yang dibangun atas dasar silm atau artinya ketenangan dan kondusivitas. Lalu salam atau kedamaian, salamah keselamatan, sedangkan iman melahirkan budaya yang dilandasi aman atau rasa aman dan amanah tanggung jawab terhadap amanah. Akhirnya ihsan mendorong budaya hasanah atau keindahan dan husn atau kebaikan. Peradaban Islam bisa maju di masa itu, salah satunya berkat kerja keras para ilmuwan dan cendekiawan. Mereka adalah pelopor lahirnya peradaban dunia yang baru, yang awalnya mempelajari dan mempertahankan peradaban Yunani kuno. Tidak hanya itu, tetapi para ilmuwan muslim juga mengembangkan pola pikir dan kecerdasan otaknya untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam ilmu pengetahuan. Peran umat Islam dalam kemajuan peradaban dunia diakui oleh seorang orientalis barat yang bernama Gustav Le Bon. Dia mengatakan, orang-orang Arablah yang menyebabkan kita mempunyai peradaban karena mereka adalah iman kita selama 6 abad. Berikut beberapa kontribusi intelektual muslim dalam peradaban dunia di berbagai bidang. Yang pertama yaitu astronomi. Astronomi atau ilmu falak adalah salah satu bidang ilmu yang paling digemari oleh para ilmuwan muslim selain matematika. Hal ini disebabkan karena kedua bidang ilmu tersebut sangat mendukung peribadatan Islam seperti dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan lain sebagainya. Di antara para ahli astronomi muslim yang tersohor adalah Al-Biruni, Al-Batani, Abu Wafa, Hasan Ibnu Haytham, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam bidang matematika. Ilmu matematika dalam bahasa Arab disebut aljabar atau perhitungan, sedangkan istilah algoritme adalah berasal dari nama penemunya yaitu Al-Khawarizmi, yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Musa bin Khawarizmi. Ia merupakan salah satu ahli matematika muslim terkenal di masa Khalifah Al-Ma'mun. Yang selanjutnya yaitu bidang fisika. Ilmu fisika juga berhubungan erat dengan ilmu astronomi, sehingga karya-karya tentang optik yang ditemukan oleh Hasan Ibnu Haytham pada tahun 965 sampai 1039 Masehi dijadikan dasar bagi bangunan ilmu fisika, yakni dasar bagi Bacon atau Kepler dalam penemuan teropong, teleskop maupun mikroskop, dan dasar dari fotografi. Lalu ada pun juga dalam bidang ilmu kimia. Meskipun bangsa Yunani telah mengenal sejumlah zat kimia, namun mereka tidak tahu apa-apa mengenai substansi unsur-unsur zat kimia seperti alkohol, asam sulfur, maupun asam nitrat. Orang Arablah yang menemukan itu semua, yang bersamaan dengan penemuan potasium, asam amoniak, nitrat perak, dan merkuri. Maka tidak heran jika berbagai istilah penting dalam kimia juga berasal dari bahasa Arab seperti alkohol, alembrik, alkali, dan kimia itu sendiri. Salah satu ilmuwan muslim yang membidangi kimia adalah Abu Musa Ja'far Al-Kufi. Lalu selanjutnya ada ilmu kedokteran.
Salah seorang ahli kedokteran Muslim yang sangat terkenal di dunia Barat adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdallah Ibnu Sina, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Sina atau Avicenna. Bukunya yang berjudul Al-Qanun fi At-Tib atau Petunjuk tentang Kedokteran. Buku tersebut berisi tentang 5 hal, yaitu fisiologi, kebersihan, patologi, pengambilan terapi, dan materi pengobatan. Kemudian ada pun juga tokoh yaitu Ibnu Nafis dari Syria yang pada tahun 1289 telah berhasil mempertontonkan sistem sirkulasi darah secara akurat 300 tahun sebelum Servan, seseorang dokter kebangsaan Portugis yang selama ini dianggap sebagai penemu pertama. Selanjutnya ada di bidang ilmu filsafat. Ibnu Sina atau Avicenna juga merupakan seorang ahli filsafat. Ia telah membentuk sistem keilmuan pada pandangan filsafat, sistem keilmuan dan pandangan filsafat skolastiknya secara gamblang. Adapun karya-karya utamanya antara lain Kitab Al-Shifa atau Buku Penyembuhan dan Kitab Al-Isyarat wa, wa Intanbihat atau Pegangan bagi Pengajaran dan Peringatan. Selanjutnya dalam sosiologi dan ilmu politik. Dalam bidang ini ada tokoh Muslim yang terkenal yaitu Ibnu Khaldun. Beliau terkenal pada tahun 1332 sampai 1406 Masehi. Merupakan pemikir filsafat, sosiologi, dan sejarah yang terkenal dalam peradaban Islam. Salah satu bukunya yang disebut sebagai Prolegomena membahas refleksi umum sejarah manusia dan berbagai macam peradaban manusia sebagai hasil dari perbedaan iklim, kehidupan kaum pengembara maupun yang telah menetap dan istiadat atau latar belakang peradaban yang berbeda, termasuk kelembagaan sosial, ilmu pengetahuan, dan seni yang mereka kembangkan. Lalu ada juga dalam bidang ilmu sastra. Para ilmuwan muslim yang juga memberikan kontribusi yang besar terhadap dunia barat di bidang sastra. Hal ini terbukti dari hasil kajian Asian Palacios atau karya-karya surrealism dalam Islam dan atas buku La Divina Commedia karya Dante Alighieri yang menyimpulkan bahwa Dante telah mendapat pengaruh yang besar dari karya mistik Muhyiddin Ibnu Arabi maupun penyair buta Abul Ala Al-Mari. Sedangkan novel bernilai filsafat dari Ibnu Tufail, Hayyan Ibnu Yaqzan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Edward Pocock pada tahun 1671 dan buku inilah yang menghilami Daniel Defoe dengan kisahnya Robinson Crusoe. Dan bidang ilmu yang terakhir yaitu arsitektur dan seni rupa. Arsitektur Muslim tampak dalam bentuk istana maupun masjid yang gemerlapan yang di kemudian hari berpengaruh pada seni bangunan gereja pada abad pertengahan di Eropa, seperti pengaruh arsitektur masjid di Cordova terhadap gereja katedral Notre Dame du Puy dalam wujud lengkungan susun tiga, cuping ganda, lengkungan sepatu kuda maupun unsur dua warna yang merupakan ciri masjid di Cordova. Peluang-peluang bagi pendidikan Islam di era globalisasi dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, globalisasi yang bersifat kompetitif dapat mendorong umat Islam untuk memproses pembangunan manusia yang berkualitas, baik fisik, intelektual, maupun moral. Lalu, era globalisasi yang ditandai dengan maraknya bisnis dan perdagangan memberi peluang pada umat untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan bisnis. Lalu, dunia global juga menawarkan produk budaya global yang beraneka ragam sehingga mendorong umat untuk bersifat selektif. Dan juga kemajuan teknologi dan industri memberikan kemudahan-kemudahan dalam menyelenggarakan ibadah dan memberikan peluang besar dalam pendidikan untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Informasi keagamaan yang dikemas dalam bentuk buku, video, kaset,
Seminar, meditasi, ideologi keagamaan, dan semacamnya mudah kita dijumpai di mana-mana. Hal ini tentunya akan mengefisiensikan proses pembelajaran dalam pembelajaran Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.